Halo, selamat datang kembali di channel Jalan, Lihat, dan Cerita. Teman-teman masih bersama saya Jeki dari Hutan Kopi Desa Muncar, Temanggung. Di edisi ini kita akan melihat bagaimana kopi Robusta diproduksi. Kita akan melihat biji kopi yang dikeringkan, di roasting, digiling sampai menjadi bubuk kopi yang siap dihidangkan sebagai minuman yang nikmat. Tapi sebelum kita ke sana teman-teman, saya mau cerita sedikit nih. Ternyata kemajuan Desa Muncar ini tidak lepas dari peran anak-anak muda yang memiliki kesadaran tinggi untuk memajukan desa mereka. Anak-anak muda ini setelah selesai kuliah di kota, mereka memutuskan untuk pulang ke Desa Muncar. Tentunya ini gak gampang ya teman-teman, karena di zaman sekarang sistem digital dan sosial media sudah semakin menjerat keseharian masyarakat dan tentunya memengaruhi kehidupan anak-anak muda zaman sekarang. Jadi menurut saya sih gak gampang untuk membangun sebuah komitmen, apalagi komitmen untuk membangun desa. Nah, salah satu anak muda yang memegang komitmennya untuk membangun desa adalah Mas Sofi Ahmad. Di video ini teman-teman bisa melihat Mas Sofi itu orangnya yang jalannya paling belakang. Dialah yang selalu mengajak anak-anak muda untuk kembali pulang dan membangun Desa Muncar. Mas Sofi adalah anak muda yang sangat inspiratif dan patut dicontoh. Setelah kami berkeliling melihat hutan kopi, kami kemudian kembali ke desa untuk melihat proses produksi kopi. Kami lalu menuju ke sebuah rumah salah satu penduduk yang memiliki keahlian dalam mengolah kopi. Beliau namanya Pak Karjan. Pak Karjan pernah mendapatkan juara 2 tingkat nasional dalam kompetisi kopi, dan kopi hasil olahan Pak Karjan telah diakui sampai ke negeri Belanda. Nah, ini Pak Karjan yang tadi saya bilang mendapatkan juara kedua tingkat nasional, dan sekarang beliau sedang menyiapkan mesin yang akan digunakan untuk merosting. Mesin roasting ini harus dipanaskan terlebih dahulu sebelum kita mulai merosting, dan kita akan memanaskannya sampai di suhu maksimal yaitu 200 derajat Celcius. Kemudian kita akan merosting kopi selama 20 menit. Dan tentunya sebelum di roasting, biji kopi sudah dikeringkan terlebih dahulu, dipisahkan dari kulitnya sehingga dia berbentuk green bean, warnanya warna hijau sebelum di roasting. Hasil roasting yang bagus itu akan membawa pengaruh pada cita rasa kopi itu sendiri, sehingga memang dibutuhkan keahlian khusus untuk merosting kopi. Nah, kalau kita lihat ini teman-teman adalah hasil roasting kopi yang sudah dilakukan Pak Karjan. Tapi nanti sebentar lagi kita akan melakukan roasting yang baru dari green bean, biji kopi yang masih berbentuk green bean, dan saya akan tunjukkan nanti ke teman-teman. Sambil menunggu kita bisa melihat ini teman-teman beberapa piagam dan juga piala yang diperoleh oleh Pak Karjan hasil dari merosting kopi. Dan karena keahlian Pak Karjan yang begitu bagus, beliau mendapatkan piala juara 2 tingkat nasional. Oh ya teman-teman, menurut Pak Karjan kalau kita mengikuti kontes kopi, maka yang dikirimkan adalah biji kopi yang masih berbentuk green bean, sehingga nanti akan dikelola oleh pihak penyelenggara dan disitulah baru mereka akan menilai. Jadi kita bisa tahu bahwa green bean yang dikirimkan oleh Pak Karjan itu adalah green bean yang memang benar-benar berkualitas. Teman-teman, ini adalah biji kopi yang sudah melalui proses tetapi masih biji masih berada dengan kulitnya, masih ada kulitnya. Setelah ini kita akan melakukan proses kedua supaya biji kopi terpisah dari kulitnya. Oke, teman-teman, kalau tadi yang kita lihat adalah proses pelepasan dari kulit kepada biji kopi. Sekarang seperti ini nih, kalau sudah dilepas, dia masih berupa green bean, tapi sudah bersih ya. Tapi ini tidak dicuci. Jadi ini memang setelah melalui proses 2 kali tadi, pelepasan dari kulit, bentuknya seperti ini. Biji kopi yang masih berbentuk green bean
ketika di roasting dia akan menyusut sebanyak 10%. Jadi kalau kita merosting 1 kilo green bean, maka roast bean yang akan kita dapatkan itu 8-9 on. Nah teman-teman, ini saya akan mulai merosting dan saya akan memasukkan biji-biji green bean ke dalam mesin roasting. Nah, kita mulai memasukkan biji kopi yang berbentuk green bean, teman-teman bisa dilihat situ. Dan untuk masuk dalam proses roasting, ada tombol nih yang mesti saya tarik, kemudian kopinya mulai masuk dalam proses roasting. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, setelah semua green bean dimasukkan dan sudah masuk dalam proses roasting, kita akan menunggu selama 20 menit biji kopi di roasting. Nanti kita lihat ya setelah 20 menit hasilnya seperti apa. Nah, setelah 20 menit, akhirnya kopi yang di roasting sudah matang dan kita lihat seperti apa hasilnya nih teman-teman. Wow, ternyata hasilnya sangat mengagumkan. Biji kopi green bean berubah menjadi lebih hitam kecoklatan. Lalu selama 2-3 menit kita akan melakukan proses pendinginan terhadap biji kopi yang sudah di roasting. Teman-teman, ini adalah biji kopi setelah melalui proses roasting. Dan memang proses roasting yang memakan waktu 20 menit itu menghasilkan biji kopi yang sangat bagus. Nah, setelah melalui proses roasting, biji kopi kemudian masuk dalam proses resting atau didiamkan selama 6 jam sampai 1 hari sebelum digiling atau digrinding. Yang sekarang akan kami giling ini teman-teman adalah biji kopi roasting yang sudah di roasting sehari sebelumnya. Jadi bukan yang barusan di roasting ya. Yang barusan di roasting akan di resting dulu. Nah, biji kopi yang sudah di resting sehari sebelumnya oleh Pak Karjan sekarang yang akan kami grinding. Nah, kita akan menggiling biji kopinya. Teman-teman bisa lihat di sini Pak Karjan sedang menyiapkan mesinnya dan biji kopi ini akan mulai digiling. Nah, setelah melewati proses grinding, inilah biji kopi yang sudah digiling dan bentuknya seperti ini teman-teman. Sudah menjadi bubuk kopi yang siap untuk dinikmati. Nah, ini teman-teman, setelah proses grinding, sekarang ini hasilnya. Menjadi bubuk kopi yang nanti akan kita minum dan kita nikmati kopinya. Oke teman-teman, setelah tadi kita melihat proses roasting, kemudian di grinder, sekarang inilah. Tapi dari roasting harus didiamkan selama 1 hari, itu namanya proses resting, kemudian di grinder dan menjadi bubuk kopi dan diseduh. Inilah kopi yang akan kita minum sekarang. Kopi dari Desa Muncar, kopi Robusta. Ngopi sek lur.
Oke teman-teman, kita tadi sudah belajar dari Pak Karjan bagaimana mengolah biji kopi menjadi minuman yang nikmat. Saya merasa beruntung nih bertemu dengan Pak Karjan dan semakin tahu tentang kopi Robusta. Sebagai peminum kopi pahit, saya jadi tambah suka setelah melihat proses pengolahannya. Nah, sekarang saya mau mengajak teman-teman ke tempat yang biasanya dijadikan sebagai pusat pemandangan indah Desa Muncar. Teman-teman, setelah kita belajar proses produksi kopi, dimulai dari kebun sampai rumah produksi bubuk kopi, saat ini masih dari Desa Muncar Moncer, kita akan membahas bagaimana desa ini berproses menjadi desa wisata atau ekoturism, di mana tidak hanya kopi yang menjadi komoditi utama. Ekoturism juga menjadi perhatian masyarakat desa. Salah satu tempat yang bisa kita kunjungi adalah Jembatan Sawah. Jembatan pematang sawah ini menjadi titik pemandangan yang indah dan kita bisa menjadi lebih dekat dengan alam. Tetap sambil ngopi ya. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara jalan-jalan di Desa Muncar Temanggung. Kita jadi banyak belajar nih teman-teman dan tahu tentang hal-hal yang sederhana tapi sangat berarti. Terima kasih untuk teman-teman dari Desa Muncar yang sudah berbagi ilmu kepada saya. Tetap semangat ya membangun Desa Muncar dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan saya di Desa Muncar Temanggung. Di video selanjutnya kita akan mengunjungi suatu tempat yang memiliki tradisi minum kopi yang unik. Wah, di mana tuh? Ikuti terus perjalanan saya dalam Jalan, Lihat, dan Cerita. Ayo kunjungi Desa Wisata Muncar Moncer Temanggung.